Selamat datang di my channel YouTube Secret Channel bersama saya Devi Gautam. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pemujaan atau pesugihan tuyul. Tuyul ini tidak asing bagi kita, dimana kita tahu orang-orang yang terlanjur terjerat dengan hutang dengan lintah darat ataupun lagi kesulitan ekonomi, yang imannya kurang kuat pasti akan meminta bantuan si tuyul dengan melakukan pemujaan atau yang disebut sebagai pesugihan. Dimana kita semua sudah tahu kalau tuyul ini juga berasal dari arwah-arwah janin, arwah-arwah bayi gentayangan, hasil dari aborsi atau dibuang dengan bantuan seseorang yang memiliki ilmu ataupun yang biasa disebut sebagai dukun. Jadi kisahnya kurang lebih sama seperti boneka luktep dan gumantong yang pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Tapi tuyul ini tidak seberuntung boneka luktep yang diadopsi oleh manusia dengan fasilitas yang luar biasa, diperlakukan layak seperti anak kandung. Namun nasib si tuyul berbeda. Tuyul harus bekerja untuk tuannya. Tuyul diadopsi bukan untuk dimanja, tapi untuk bekerja. Arwah-arwah janin, arwah-arwah bayi gentayangan itu ditenangkan dengan kekuatan gaib, lalu diarahkan untuk membantu perekonomian manusia dengan mencuri harta milik orang lain berupa uang. Jadi dengan kekuatan gaib, tuyul ini juga diancam akan dimusnahkan jika si tuyul tidak mematuhi semua perintahnya. Dengan kekuatan gaib, arwah-arwah itu pun patuh dengan segala perintahnya. Lalu dengan kekuatan gaib atau dengan mantra-mantra khusus, arwah janin itu dimasukkan ke dalam patung kecil yang berbentuk anak-anak, dan patung itulah yang akan diserahkan kepada orang-orang yang ingin memuja. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah calon pemuja harus menyediakan sejumlah uang yang ditentukan oleh si dukun ini atau yang disebut mahar. Lalu calon pemuja pun harus memiliki pasangan. Pasangan yang dimaksud di sini adalah pasangan suami istri, karena kelak mereka memiliki tugasnya masing-masing. Suami harus bersedia untuk menggendong sang tuyul. Tuyul ini suka digendong. Jadi ceritanya katanya sih gendongnya di punggung, ya, gendong di punggungnya dengan tangannya di belakang seperti kita menggendong anak dari belakang gitu ya. Tapi banyak sih orang-orang atau orang tua yang suka jalan tangannya ditaruh di belakang walaupun dia tidak memuja tuyul. Jadi jangan salah menilai dulu, karena kan tidak terlihat oleh kasat mata, tidak terlihat oleh kita. Jangan menghukum atau mengejudge orang jika berjalan dengan tangan di belakang itu berarti ada memiara tuyul. Enggak juga, tidak semua begitu. Tugas istri harus bersedia menyusui sang tuyul setiap hari. Walaupun tidak terlihat oleh kasat mata, namun dia dapat merasakan sensasi saat menyusui.
dia dapat merasakannya. Banyak yang mengatakan bahwasan tuyul itu menghisap darah dari istri si pemuja. Sebenarnya menurut saya itu bukan. Yang dihisap adalah energinya. Dia tidak menghisap darah ataupun ASI. Energinya yang dihisap. Energi dari istri si pemuja. Karena makhluk halus bisa mengambil energi kita untuk makanannya. Makanan dalam arti ini bukan makan untuk kenyang. Dia menghisap energi kita untuk kepuasan. Dia merasa puas saat dia mengambil energi kita. Dia merasa lebih gimana gitu, lebih baik. Jadi seringkali makhluk-makhluk menempeli manusia itu hanya untuk mengambil atau menghisap energi kita. Dan kalau itu kelamaan atau berlebihan, tidak baik untuk kita. Calon si pemuja harus sediakan kamar kosong guna untuk pemujaan si tuyul. Dan kamar itu pula yang nantinya tempat untuk menyusui si tuyul. Dan calon pemuja harus berjanji selalu memberi sesaji yang disukai anak-anak seperti snack, makanan, minuman, permen, mainan, sesuatu yang manis-manis dia suka, dan itu dilakukan setiap hari. Di awal pemujaan tuyul, calon pemuja harus bersedia meneteskan darah segarnya ke patung tuyul tersebut guna untuk mengaktifkan atau membangunkan jiwa atau arwah yang ada di dalam patung tuyul itu. Jika semua syarat sudah disanggupi oleh si pemuja, maka patung tersebut dapat dibawa pulang oleh pemuja dengan dibalut atau dibungkus dengan kain putih, di mana diceritakan si tuyul ini sangat mahir dalam mencuri uang. Tapi katanya tuyul ini tidak pernah mengambil uang dari si korban. Semua dia selalu menyisakannya. Tuyul selalu standby menunggu perintah dari tuannya. Maka dari itu tuyul tidak jauh-jauh dari rumah tuannya. Dia tidak jauh dari rumah tuannya. Dia hanya berada di sekitar-sekitar saja. Jadi sifat tuyul ini cenderung serakah, jahil, mudah marah, dan cemburuan. Maka dari itu, jika si pemuja belum memiliki anak, dia tidak akan pernah memiliki keturunan. Karena si tuyul ini tidak mau ada saingan. Dan tuyul pun akan murka bila sesaji yang diberikan tuannya berkurang. Sesaji boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan ini bisa menyebabkan korban nyawa sebagai pengganti kekurangan itu. Menurut saya, pemujaan tuyul ini tidak kalah kejamnya dengan awal kisah pemujaan Gumantong. Karena arwah-arwah janin ini diperintahkan untuk melakukan kejahatan. Tapi tuyul ini terdengar lebih menyeramkan karena tuyul sewaktu-waktu dapat menyerang tuannya sendiri. Bila tuannya melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pemujaan yang telah dijanjikan, taruhannya adalah nyawa.
Jadi, bila kamu ingin selamat, maka kamu harus mencari tumbal untuk sebagai pengganti. Ini bisa saja terjadi karena jiwa atau arwah apapun yang sudah terbiasa melakukan kejahatan, semakin lama dia akan semakin berani, semakin serakah, semakin kejam. Dan sehingga sifat kekanak-kanakannya pun tidak terlihat lagi. Seperti manusia juga, bila sering melakukan kejahatan, dia akan semakin berani, apapun sanggup dia lakukan. Walaupun awal dia melakukan kejahatan itu dengan tangan yang gemetar, dengan jantung yang berpacu dengan cepat, tapi semakin sering dia melakukan, rasa takut itu akan semakin hilang. Dia akan terbiasa. Seperti pisau yang semakin diasah akan semakin tajam. Sifat kemanusiaannya pun tidak terlihat lagi. Orang-orang yang seperti itu sering disebut sebagai manusia berhati iblis. Begitu juga dengan tuyul. Orang-orang yang menggunakan jasa-jasa makhluk halus untuk mencapai tujuan atau mewujudkan keinginan-keinginannya dalam bentuk apapun, dengan memakai jimat, dengan patung, boneka, dan lain sebagainya, apalagi yang disebut sebagai pesugihan. Itu semua selalu berakhir dengan menyedihkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada satu makhluk halus pun yang bisa memberi kamu rezeki keberuntungan selain karma baik dari hasil amal kebajikan kamu sendiri. Tahukah kamu yang dilakukan si makhluk halus itu adalah menarik rezeki atau keberuntungan kamu 20 tahun ke depan, misalnya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, untuk kamu nikmati sekarang. Kamu pun senang, bahagia, tapi pada saat kamu mendapatkan satu masalah yang mengakibatkan batin kamu kacau, nah disitulah kamu akan mendapatkan kesialan yang beruntun. Sebagai contoh, bila kamu mengambil semua intisari untuk kamu nikmati hari ini, sudah pasti pada akhirnya kamu akan menikmati ampasnya saja. Jika kamu mengambil jatah makanan kamu 1 bulan ke depan untuk kamu nikmati hari ini, sudah pasti keesokan harinya dan 1 bulan ke depan kamu akan kelaparan. Jadi, baik buruk dalam kehidupan ini harus seimbang. Kamu tidak bisa hanya ingin yang baik saja. Harus ada yang buruk untuk menyeimbangkan. Jadi, itulah resiko dari pesugihan tersebut. Apakah kamu ingin melakukan pesugihan atau pemujaan tuyul? Namun, belum pernah terlihat oleh saya arwah anak-anak yang hanya memakai cawet putih, memakai popok, dengan uang di tangannya, yang sering digambarkan orang-orang sebagai sosok tuyul. Penampakan saya tentang arwah-arwah janin gentayangan ini berbeda-beda. Ada yang berbentuk bola transparan kecil yang dengan cahaya redup melayang pelan ke sana ke sini. Ada juga yang berbentuk janin kecil yang tidak ada, yang ngambang, tidak ada gerakan sama sekali. Ada pula yang berbentuk janin yang sedang asik memainkan tali pusarnya. Jiwa-jiwa atau arwah-arwah bayi yang seperti itu biasanya karena keguguran yang tidak disengaja.
karena kesadarannya itu masih tetap berada di dalam kandungan. Jadi dia masih berasa masih di dalam kandungan gitu, karena kesadarannya berhenti di situ. Dia akan selalu begitu. Dia akan selalu begitu sampai sang ibu memberi dia pengertian bahwasan dia sudah tidak di dalam kandungan, sudah keguguran. Lalu menyadarinya dengan doa dan mengikhlaskannya. Ada juga yang berupa anak-anak, bayi atau anak-anak yang bermacam rupa. Ada yang manis seperti anak-anak biasa, ada juga yang terlihat sangat seram. Mereka ini sebenarnya terbentuk dari karma mereka sendiri. Jika jiwa-jiwa itu memendam kebencian atau amarah, maka rupanya akan terlihat seram. Jadi semakin besar kebenciannya, semakin besar amarahnya, akan semakin seram pula penampakannya. Arwah-arwah penampakan yang seperti itu biasanya dari bayi-bayi atau janin-janin yang sengaja diaborsi atau dibuang. Baik, saya akan cerita sedikit pengalaman saya. Saya pernah diminta untuk menerawang wanita hamil. Wanita hamil ini ada sedikit kecemasan karena beliau pernah diramal oleh sang peramal yang mengatakan bahwasan dia pada saat dia umur 39 tahun dia akan mendapat musibah sehingga kehilangan nyawa. Jadi pada saat itu wanita hamil itu usianya genap 39 tahun. Jadi dia pun merasa cemas atau takut musibah itu akan datang pada saat dia melakukan operasi sesar melahirkannya. Lalu saya pun menerawangnya. Saya melihat cahaya kuning yang sangat menyejukkan batin saya. Saya pun penasaran dan saya telusuri, saya ikuti mencari dari mana asal cahaya tersebut. Dan ternyata ada bayi laki-laki dengan tubuh yang bersinar cahaya kuning. Dia seakan berada di dalam satu kolam sebesar ember, ukurannya pas dengan ukuran badannya. Ternyata di situ dia untuk menunggu kelahiran. Dan di sisi lain, saya juga melihat ada kolam lain dengan cahaya redup berwarna merah jambu. Ternyata ada bayi perempuan di dalamnya. Bayi perempuan itu juga seakan duduk di dalam kolam, tapi dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Dia tidak memiliki kedua tangan. Di situ dia juga seakan menunggu kelahiran. Jadi saya telusuri lebih mendalam. Ternyata bayi perempuan itu juga anaknya yang sudah digugurkannya atau diaborsi. Jadi jiwa itu masih menunggu kelahiran. Setelah saya selesai nerawang, saya pun bertanya kepada wanita hamil itu, apakah dia pernah melakukan aborsi sebelumnya. Dia pun mengakuinya, tapi dia bilang dia terpaksa melakukannya karena kondisi ekonomi sangat tidak memungkinkan saat itu. Jadi dia terpaksa menggugurkan kandungannya. Tapi itu kejadiannya sudah lama katanya. Bayangkan, kejadian sudah lama, tapi sampai saat ini arwah janin ini kesadarannya masih menunggu kelahiran. Wanita hamil itu pun nangis sejadi-jadinya. Terlihat sangat jelas kalau dia itu sangat menyesal atas perbuatannya itu. Jadi solusinya adalah mendoakan jiwa janin itu agar jiwanya tenang dan beri pengertian kalau dia itu sudah tidak berada di dalam rahim ibunya.
dan ikhlaskan kepergiannya agar tidak ada kemelekatan sehingga dia bisa reinkarnasi. Karena dia sedang hamil, jadi saya pun tidak mau dia berlarut tenggelam dalam kesedihannya terlalu lama. Kasihan juga janin yang ada di dalam perutnya saat itu. Jadi saya mengalihkan pembicaraan, saya ceritakan hasil terawangan saya yang melihat bayi laki-laki dengan tubuh yang bersinar kuning. Tapi dia malah bingung, loh kok bayi laki-laki? Saya USG ke mana-mana, sudah berkali-kali dokter bilang bayi saya perempuan. Lalu saya jawab, itulah yang saya lihat. Jadi kita lihat aja pada saat lahir nanti itu baby boy atau baby girl. Jadi tidak lama kemudian saya mendapatkan kabar kalau dia telah melahirkan bayi laki-laki. Pernah terlihat oleh saya arwah janin yang mengikuti ibunya. Penampakannya berupa cahaya redup. Nah, jika yang melihat tidak paham, maka akan mengatakan wanita ini ketempelan makhluk halus, ataupun ada sosok gaib yang menjaganya atau berada di dekatnya, ataupun mengatakan dapat kiriman gaib gitu. Sehingga terdengar sangat menakutkan sampai wanita tersebut melakukan pembersihan, ritual pembersihan. Kan kasihan jiwa janin tersebut. Ritual pembersihan badan itu bisa dibilang seperti mengusirnya. Lalu jadinya kita memisah ibu dan anak ini secara paksa. Jadi saya berharap teman-teman yang memiliki indera keenam atau anak indigo ataupun yang memiliki ilmu kebatinan, jika melihat satu penampakan, jika kita berniat untuk membantu, sebaiknya kita telusuri dulu lebih mendalam. Siapakah dia gitu. Jangan langsung disampaikan begitu saja. Nanti bisa jadi rumit, nantinya. Ya. Banyak orang berpandangan salah, berpikiran salah, mengatakan bila bayi atau janin keguguran atau bayi meninggal tidak perlu didoakan karena dia masih suci, sudah pasti dia masuk surga. Ada juga yang mengatakan tidak boleh didoakan karena dia langsung terlahir kembali menjadi manusia atau kembali ke rahim lain. Menurut saya itu salah. Janin apapun yang sudah berbentuk sempurna atau belum terbentuk ataupun belum sempurna, atau bayi yang sudah dilahirkan meninggal, itu semua harus didoakan sehingga dia tidak gentayangan dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita berpikiran dengan logika saja. Kita berpikir dengan logika. Jika janin yang gugur ataupun bayi yang meninggal itu semua suci dan masuk surga, kenapa ada arwah-arwah bayi yang gentayangan? Kenapa ada arwah bayi yang gentayangan yang disalahgunakan? Nah, dari situ kita sudah bisa berpikir kalau ini salah. Jadi jika kamu telah pernah mengalami keguguran ataupun kehilangan buah hati, doakanlah dia. Doakan dia, beri pengertian agar dia mengikhlaskan dan tidak melekat dengan Anda, lalu dapat reinkarnasi. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Pesan saya, apapun masalah kamu, apapun niat kamu, pemujaan arwah apapun, arwah janin, arwah apapun itu bukan bagian dari agama. Jika kamu ingin dilimpahi berkah, dilimpahi keberuntungan, rezeki, perbanyaklah amal kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.